Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Torik Khalil. Saya dari kelas 003 Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berkembang pesat di Indonesia. Contohnya seperti OVO, GoPay, Dana. Yang ketiga yaitu memudahkan transaksi keuangan digital. Jadi zaman sekarang itu di era digital itu udah mulai pesat sekali ya. Seperti contoh kita melakukan transaksi itu nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Kayak misalnya kita harus ngambil duit dulu di bank biar ada uang cash. Sekarang kita dengan ada dompet digital itu kita akan kita semakin mudah dalam transaksi. Nah, jika berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak dapat dipungkiri kalau TIK tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di era serba digital ini semua sudah gampang dilakukan, apalagi dengan adanya dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Semua transaksi bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tidak perlu mengeluarkan uang kertas sama sekali. Karena dengan adanya dompet digital ini, kita bisa menaruh uang kita melalui aplikasi di handphone kita. E-commerce semakin populer belanja online. Ini banyak di sekarang itu orang-orang makin sering melakukan transaksi melalui e-commerce. Jadi mall yang dulunya ramai sekarang udah sepi. Itu banyak kejadian di berbagai daerah. Dulu mallnya ramai, banyak orang yang ini, sekarang udah sepi karena mulai orang-orang itu udah mulai masuk ke dunia e-commerce, yaitu belanja online. Dan contohnya itu ada seperti aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Jadi ini aplikasi ini itu menyediakan berbagai barang-barang yang kita inginkan, barang-barang belanjaan yang kita inginkan, seperti kayak contoh kita bisa beli HP melalui Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Itu juga bisa beli kayak meja, bisa beli buku, bisa beli kebutuhan pokok, juga bisa beli kayak macam alat elektronik pun juga bisa dibeli. Nah, ini memberikan kemudahan berbelanja dari rumah. Jadi orang itu nggak perlu pusing-pusing lagi. Aduh, gue mau beli ini nih, gue ke toko ini dulu. Nah, itu kan dulu kayak gitu tuh. Nah, sekarang itu ya nggak berlaku orang kayak gitu. Tinggal kita buka kita pegang HP, kita buka aplikasi contoh seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, atau lain sebagainya, kita cari, scroll atau tinggal kita ketik, kita mau nyari barang yang kita inginkan, ketik, nah di situ tinggal kita langsung pilih mau barang yang kayak gimana, ingin kayak gimana, mau wah ini sesuai dengan kita, tinggal kita klik beli, tinggal bayarnya pun gampang, nggak perlu kita ngambil duit uang kertas, tinggal pakai dompet digital. Kayak Shopee pun udah ada Shopee Pay, Lazada Pay, terus Dana, OVO, GoPay. Nah kita tinggal bayar gitu aja, ataupun pakai kartu debit pun bisa. Apalagi sekarang kan kayak bank-bank itu udah pakai bank m-banking, aplikasi m-banking. Kita tinggal buka aplikasi m-banking, kita bayar udah kelar. Nggak perlu kita ke ATM atau ke cabang bank untuk ngambil uang. Nggak perlu ribet-ribet lah. Nah, tapi hal negatifnya dalam belanja online ini, kita tidak tahu barang ini benar-benar bagus, benar-benar sesuai atau enggak. Kadang kita beli ini nyata yang datang malah nggak sesuai barangnya. Misalnya kita beli
baju nih ukuran SL, ternyata yang datang malah ukuran M. Nah, itu kekurangannya. Tetapi disitulah kekurangan ada kelebihan. Jadi kalau misalnya kita beli nih di toko online, kita beli baju ukuran SL ternyata datang ukuran M, kita bisa tukar balik. Itu juga di sini orang banyak tergoda dengan sisi negatifnya, itu orang banyak tergoda dengan barang-barang yang harga murah. Wah, dilihatnya bagus, ratingnya ramai, tapi ternyata pas datang tidak sesuai. Nah, itu terjadi tuh penipuan rating juga termasuk. Kayak contoh nih, wah dilihat ratingnya bagus, ratingnya 5 semua nih, bintang 5 semua, ternyata pas datang tidak sesuai. Nah, biasanya itu penipuan semacam itu tuh, orang toko itu dia menjual membeli jasa seseorang untuk membuat ratingnya dia bagus. Biasanya ada yang kayak gitu. Nah, itu termasuk hati-hati juga. Makanya kita harus lihat kolom komentar. Nah, juga di kolom komentar juga banyak penipuan yang kayak semacam, wah ini barang bagus ini, ternyata itu temannya sendiri. Ada yang kayak gitu biar supaya toko itu tuh lebih bagus. Padahal mah itu penipuan. Ada yang kayak gitu, cuma ada lah yang nggak kayak gitu. Ada yang tetap bagus, toko tersebut menjualnya dengan baik dan jujur seperti itu. Media sosial. Nah, ini pengguna aktif media sosial ini terus berkembang. Contohnya itu seperti aplikasi Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Memungkinkan koneksi dan kolaborasi. Jadi di zaman sekarang itu kita itu nggak perlu berkomunikasi dengan teman dengan harus kita pergi ke lokasi tersebut. Jadi kita tinggal hanya chat, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ataupun WA pun kita tinggal ngechat, aku ribet-ribet tuh kita udah saling berkomunikasi. Apalagi kan sekarang udah kayak ada video call, terus telepon pun bisa. Nah, itu memudahkan kita untuk saling berkomunikasi dengan teman kita yang jaraknya jauh, bermil-mil. Itu terus juga di media sosial ini kita juga bisa mempromosikan barang dagangan kita atau barang yang kita ingin jual. Contoh misalnya di Facebook nih, banyak tuh grup-grup kayak grup-grup jual beli HP, jual beli motor, ataupun jual beli alat elektronik lah. Itu sudah banyak di Facebook. Jadi orang nggak perlu ribet-ribet lagi lah untuk mau beli ini barang ini. Wah, udah ada nih di grup ini, coba lu cari-cari screen kali aja ada nih barang ini COD-an gitu. Nah, terus juga media promosi juga bisa di sini kayak di Instagram mempromosikan barang ini atau nggak barang itu. Nah, di TikTok pun sama halnya, apalagi TikTok itu kan udah ada yang namanya TikTok Shop. Jadi gampang, nggak perlu repot-repot lagi kita harus ke ambil scroll TikTok. Kita harus nyari di e-commerce aplikasi tersebut dulu nih. Contoh di Tokopedia dulu kita harus cari, kan ribet. Nah, sekarang kan TikTok Shop itu kan tinggal kita ke aplikasi TikTok, kita scroll, wah ada barangnya bagus, kita langsung pencet di situ, nggak perlu keluar dari aplikasinya lagi. Jadi seperti itulah gampangan dalam bertransaksi apapun, dalam berkomunikasi. Jadi nggak perlu ribet lagi lah untuk berkomunikasi dengan teman kita. Lanjut, artificial intelligence, yaitu mulai diterapkan di perusahaan Indonesia. Nah, ini sekarang perusahaan Indonesia ini udah mulai banyak yang memakai artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence? Nah, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini membantu otomatisasi proses bisnis. Jadi bisnis itu sekarang udah mulai merana ke artificial intelligence. Contohnya seperti ChatGPT, rekomend produk, dan lain sebagainya. Nah, artificial intelligence atau AI ini adalah kecerdasan buatan. AI ini merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, saat ini AI ini telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search
agent, agent, sistem asisten virtual seperti Google Assistant dan Cortana. Nah, selain itu, pengembangan AI ini telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom atau self-drive yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain penggunaan tersebut, AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Oke, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata pepatah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.